Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Erna Cleopatra yang tentunya akan mengajak berbincang tokoh-tokoh yang luar biasa di Kota Wisata Batu mengenai lingkungan dan sampah ya. Dan telah hadir bersama saya pada sore hari ini seorang sosok yang luar biasa yang tentunya sangat aktif dalam peduli lingkungan, khususnya dalam kepedulian terhadap sampah. Telah hadir bersama saya, selamat datang Ibu Erlis Rahmaningrum. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Panjenengannya tampak segar, fresh sekali ya, luar biasa dan sehat banget. Tentunya ini berkaitan juga dengan aktivitas beliau selaku Ketua Bank Sampah Flamboyan RW 9 Songgokerto. Yeay. Yang mana nih anggota Bank Sampah dari Songgokerto, suaranya mana? Dan dapat bocoran katanya panjenengan juga Ibu RT ya Bu ya? Iya. Waduh, Ibu RT berapa Bu? RT 2. RT 2 RW 9 Songgokerto. Boleh disapa dulu dong? Halo, selamat sore. Oh iya, halo selamat sore. Ini seperti ini ya, kalau acara-acara mengenai parenting gitu ya, kalau ngobrol sama ibu enak banget, lemah lembut gitu ya. Oke, Bu Erlis ngobrol-ngobrol sedikit nih, panjenengan selaku Ketua Bank Sampah Flamboyan ya. Kalau saya boleh tahu nih, kalau bank ini kan kita ingatannya masih ke uang gitu ya. Kalau bank itu tempat menyimpan uang gitu. Nah ini bank sampah ini sendiri apa sih Bu? Boleh dijelaskan? Jadi gini, kalau di bank kan kita nyimpan uang. Betul. Kalau di bank sampah itu, jadi kita menukarkan sampah yang tidak bernilai untuk berubah menjadi uang yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa kalimatnya ya. Berarti kan memanfaatkan yang terbuang ini ya Bu ya? Yes dong. Luar biasa. Jadi sampah-sampah yang terbuang ini yang sudah tidak terpakai? Iya, sampah kering ya. Oh, sampah kering? Sampah kering. Sampah kering itu jadi anggota saya edukasi untuk memilah sampah-sampah tersebut menjadi beberapa golongan. Jadi kan ada yang dipilah kertasnya, kemudian plastiknya, seperti itu. Karena semuanya itu bernilai. Bahkan sandal sepatu yang tidak terpakai pun juga bisa dijual kan, diuangkan. Jadi daripada dibuang sayang dan itu menumpuk malah tidak bisa dimanfaatkan dan mengganggu lingkungan. Jadi saya arahkan mereka untuk memilah sampah itu, kemudian dijual ke bank sampah. Dari situ nanti akan diuangkan. Pada saat mereka memilah sampah tersebut, apabila sampahnya sudah dipilah, maka otomatis harga jualnya juga akan lebih tinggi. Lebih tinggi. Daripada mereka tidak memilah sampah, harganya lebih rendah biasanya gitu. Betul ya. Bu, kalau untuk anggotanya dari Bank Sampah Flamboyan ini sendiri sampai sejauh ini ada berapa? Kalau bank sampah saya sih sekitar hanya 25 sih Mbak. Cuman mereka aktif sekali gitu. Udah banyak loh 25 itu ya. 25 tapi aktif. Sih sebetulnya. Cuman di lingkungan saya memang hanya 25. Yang soalnya di perumahan saya banyak yang rumahnya yang kosong gitu kan, hanya untuk ya, area Flamboyan ya. Oke, itu sejak tahun 2018 ya, merintis dan terus meningkatkan lagi dari Bank Sampah ini sendiri. Bu, dari 100% anggota Ibu, itu kebanyakan profesinya apa nih Bu? Bapak-bapak, ibu-ibu atau ibu-ibu apa? rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Iya. Jadi dilibatkan ibu-ibu rumah tangga untuk terlibat di bank sampah Iya. ini. Rata-rata mereka kan suaminya udah pensiunan ya Mbak. Jadi pada saat mereka bisa menambah penghasilan tuh mereka senang sekali walaupun bukan sangat besar. Tapi paling enggak kan daripada sampah itu dibuang. Ya. Jadi akhirnya bisa menghasilkan untuk menambah perekonomian keluarga. Betul. Kalau daerah Flamboyan itu kan memang daerah untuk apa ya, yang adem ya, yang buat orang untuk apa ya, menenangkan diri gitu ya. Ya udah pensiun biasanya kan lebih nyaman gitu ya di sana. Dan tentunya sebenarnya saya juga meyakini bahwasanya ibu-ibu itu kan nggak hanya melulu mengenai uangnya ya Bu ya, tapi bagaimana mereka beraktivitas gitu ya, mungkin berinteraksi juga dengan ibu-ibu selaku anggota bank sampah lainnya ya. Nah Bu, sejauh ini dari mulai tahun 2018 ya Ibu berkecimpung di Bank Sampah Flamboyan ini, berarti 2018, 19, 20, 21, 22 ya, hampir 5 tahun ini ya Bu ya. Apa sih yang Ibu lihat dari perkembangan Bank Sampah ini sendiri? Perkembangan bank sampah sih yang pasti meningkatkan kesadaran masyarakat ya Mbak. Jadi daripada sampahnya itu nanti menjadi sesuatu yang tidak berguna dan mengganggu lingkungan, jadi mereka sudah mulai kesadaran diri untuk memilah sampah. Kalau yang sampah organik kan bisa digunakan sebagai pupuk atau mungkin sebagai ekoenzim. Sedangkan untuk yang sampah anorganik
bisa dirupakan dalam bentuk uang seperti ini. Wah, luar biasa. Itu yang dapat diuangkan itu bentuknya yang seperti apa aja sih, Bu? Bisa koran boleh, Koran, kertas boleh, kertas. ya plastik juga bisa, Plastik, logam, logam. tank gitu juga bisa, omplong-omplong bekas gitu bisa juga, botol-botol sampo nggak kepake itu juga bisa. Sampah kering gitu Iya, ya. sampah kering. Kalau ini Bu, berarti kan para anggota ini memilah sampah ya, mengumpulkan kemudian dipilah dan dijual. Iya. Itu prosesnya itu pertama mungkin dari rumah masing-masing ya, sampah rumah tangga Iya, dulu. sampah rumah tangga. Atau mungkin juga dari tetangganya yang ternyata bukan anggota gitu atau bagaimana? Ada sebagian yang kayak gitu. Ada yang rajin Ada yang gitu ya, sebagian. semangat gitu Iya, kan. soalnya di sana itu kadang kan pengambilan dari LH itu kan 1 bulan sekali. Jadi kadang masyarakatnya daripada rumahnya kumuh karena mengumpulkan sampah, kadang diberikan orang, entah itu dirombengkan atau siapa yang mau silakan ngambil gitu. Oke, Ada jadi yang mau ngambil. prosedurnya itu adalah sampah itu dikumpulkan, Iya. kemudian dipilah, Iya. kemudian dijual. Yang pertama itu ke Ke LH. bank sampah kita dulu. Oh, ke bank sampah dulu Bank ya. sampah dulu, baru nanti diambil Oke. sama LH. Disetorkan dulu ke bank sampah ya. Dari bank sampah baru disetorkan ke LH. Iya. Memungkinkan nggak itu dijual ke tempat lain, Bu? Boleh. Boleh ya. Boleh. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya ini menarik banget ya, dan juga tentunya meningkatkan kreativitas juga. Kalau misalkan memang ada plastik-plastik atau bekas-bekas yang tidak terpakai dibuat atau didaur ulang menjadi apa gitu ya, Bu ya. Iya. Luar biasa. Bu, kalau boleh tahu nih, saya tahu mungkin ibu-ibu anggota bank sampah ini juga orientasi utamanya itu bukan melulu rupiah ya. Ada mungkin sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, meningkatnya kesadaran dari warga untuk lebih peduli terhadap sampah dan lingkungan ya, Bu. Nah, pengen nanya bocorannya besar nggak sih, Bu, dari penghasilan bank sampah Flamboyan ini? Nggak terlalu besar sih sebetulnya. Cuman seneng aja gitu loh waktu menerima uangnya. Kan kalau LH tidak langsung dibayar. Jadi kita sistemnya menabung. Oh, sistemnya menabung selama berapa lama, Bu? Selama 1 tahun. Pada saat sebelum lebaran biasanya uangnya dibagi, baru dibagikan ke anggota. Oh, luar biasa. Jadi kalau mau lebaran itu pasti seneng banget ya. Iya. Aku ada tabungan dari bank sampah. Ya, luar biasa. Iya. Nah, itu sambil bancaan ya mungkin ya, Bu ya. Kumpul-kumpul ayo di pembagian dari bank sampah. Oke, jadi kalau misalnya ke LH 1 tahun, kemudian jadi bank sampah mengambil uangnya dan dibagikan kepada seluruh anggota. Iya. Luar biasa ya. Keren banget. Bu, dari tahun 2018 nih, Bu, ke tahun 2019, ke tahun 2020, apa yang Ibu lihat? Apakah ada peningkatan dari, ini kita bukan bicara nominal ya, kalau besar atau tidaknya kan relatif ya. Iya. Ada nggak peningkatan penghasilannya nih yang diuangkan itu sendiri? Ada. Kita sempat break pada saat pandemi ya. Pandemi Tapi break. sebentar, tapi kemudian sudah mulai agak landai, saya tetap jalan. Saya tetap jalan sebulan sekali, tetap saya usahakan datang. Terus kemudian sekarang sudah mulai meningkat. Walaupun sempat kemarin kan harganya agak turun gitu ya. Tapi tidak mengurangi semangat ibu-ibu sih untuk tetap menabung di bank sampah Bank gitu. sampahnya. Bu, apakah dengan meningkatnya penghasilan dari bank sampah ini sendiri juga berarti bahwa sampahnya juga meningkat? Sampahnya yang dikumpulkan, iya sebagian meningkat. Tapi ada juga yang enggak sih. Yang landai Tergantung ada, orangnya fluktuatif aja. ya, Bu ya. Dan Bu, kalau untuk bank sampah ini sendiri ya, harapannya Ibu ke depannya seperti apa? Sudah 5 tahun Ibu ya, dan Ibu melalui tahun demi tahun perkembangannya anggota, ada yang semangat, ada yang mungkin landai-landai saja, beda-beda kan Ibu bisa menilai. Iya. Kemudian harapannya Ibu sendiri mengenai bank sampah ke depannya gimana, Bu? Kedepannya sih sebetulnya yang perlu diperhatikan sih dari pengurus bank sampah ya. Jadi memang kita tidak ada kan kita kok sosial. Kalaupun ada yang didapatkan dari pengurus itu tidak terlalu banyak gitu loh. Jadi mungkin harapan saya dari LH bisa memperhatikan kesejahteraan dari pengurus bank sampah tersebut. Oh, luar biasa. Paris ngepunten singkatan je. Tentunya itu akan membuat lebih semangat ya, kemudian lebih tertata mungkin ya, Bu ya. Lebih tertata, tentunya juga pencapaiannya juga mudah-mudahan bisa lebih tinggi lagi. Terutama tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap sampah itu sendiri
sendiri ya Bu ya. Dari LH sudah banyak memberi bantuan kok Ya, kepada kita. Jadi sudah diajari cara administrasi yang bagus. Kemudian kita juga diberi timbangan. Oke. Terus kemudian ada beberapa yang diberi mobil apa yang roda 3 kayak gitu. Mobil roda 3. Itu ada juga, atau mungkin gerobak. Tapi memang kayaknya yang gerobak itu yang agak sulit dijangkau untuk Oke. LH masuk, mobilnya LH Mobil masuk. besar susah masuk Jadi dikasih. supportnya sudah bagus sih. Sudah maksimal ya. Sudah maksimal, tapi kalau misalkan mau ditambahi ya tidak apa-apa. Iya. Alhamdulillah kita menerima dengan senang hati. Ini nanti ditonton Pak Aris loh. Sama Pak Bepeng gitu kan ya. Oke, nggak apa-apa lah curhat-curhat sedikit ya Bu ya. Tentunya semua yang kita lakukan juga demi kota wisata Batu yang kita cintai. Dan memang mengenai sampah ini merupakan masalah yang ada di semua kota. Ya, bahkan di negara kita lah pada umumnya ya. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Bank Sampah di Kota Batu ini mempunyai peranan, mempunyai andil yang sangat besar dalam solusi atau pengolahan sampah ini sendiri ya Bu ya. Bu, kalau misalkan ada nih, ini kan memang dari DLH sendiri juga sudah banyak memberikan bantuan support terhadap bank sampah yang ada di Songgokerto ini. Ya, Songgokerto ya. Ada nggak sih nitip-nitip gitu Pak? Gitu barangkali mungkin ada bantuan yang kita butuhkan ini loh Pak. Misal, bantuan secara moral mungkin atau apa? Monggo disampaikan. Atau gembar-gembor biar orang sadar terhadap sampahnya lebih tinggi, atau kampanye seperti itu bagaimana Bu? Boleh, seperti itu boleh. Atau pemanfaatan jadi anorganik. Seperti Mungkin apa itu Bu? Jadikan apa, pelatihan membuat tas atau apa, seperti itu juga bisa Mbak. Oh, jadi luas ya Bu ya sebenarnya ya dari Jadi bank biar sampah nggak hanya ini. kita menjual, mengumpulkan lalu menjual gitu kan, lebih baik kalau dari sampahnya tidak hanya dijual, bisa kita olah sedikit kemudian kita jual, kan harganya lebih mahal kan. Cuman Naik masalahnya lagi nilai pada saat jualnya. itu sudah menjadi karya seni, anggap aja itu karya seni. Betul. Proses pemasarannya yang agak susah kalau saya melihat itu. Jadi kadang ibu-ibu, saya yakin semuanya dari bank sampah semuanya kreatif, tapi pada saat mereka sudah bisa menghasilkan sesuatu ini berubah jadi tas, jadi apa gitu, tapi itu akan berhenti pada saat itu tidak diwadahi oleh anggap aja DLH atau mungkin Kota Batu ya. Jadi kayaknya kita perlu kalau di Kota Batu itu tempat untuk agar mereka bisa memamerkan karya-karyanya, produk-produknya. Jadi nanti itu akan berkesinambungan seperti itu. Saya dulu pernah ketemu sama dari Bank Sampah Blitar, mereka setiap hari Minggu ada. Jadi entah itu pada saat Car Free Day atau apa, mereka dikasih stand atau apa itu dari bank sampah itu mereka memamerkan karya-karyanya, produk-produknya. Luar biasa. Sedangkan di Batu saya lihat belum ya, mohon maaf. Ada di BO tapi hanya pojok kecil dan tidak kelirik gitu sama tamu gitu ya. Iya. Waduh, nempil cilik deh Bu. Yang sering dikunjungi banyak masyarakat, harapannya gitu. Jadi kalaupun seandainya nanti kita sudah dikasih keahlian untuk itu, kita bisa menghasilkan seperti yang diajarkan, tapi harapannya jangan hanya berhenti di situ. Ini bagaimana bisa tetap jalan, jadi tidak hanya berhenti gitu loh. Jadi itu memang benar-benar bisa menambah pendapatan mereka gitu. Betul, dan kalau terpajang, terbeli sama orang, nilai kebanggaannya kan juga jauh lebih tinggi ya Bu ya. Betul dong. Moro bertamu nang Surabaya, nang Gresik, waduh itu karya-karya ibu-ibu bank sampah flamboyan gitu kan, waduh berbes mili gitu ya ibu-ibu. Ibu sih kalau soal penjualan nggak bilang saya, kalau saya kan marketing, maklar everything semua didol gitu ya. Ya memang tentunya ini menarik ya yang Bu Erli sampaikan bahwasanya saat ibu-ibu ini sudah membuat sebuah karya, tapi mungkin ini untuk klimaksnya itu adalah marketingnya, penjualannya ya Bu ya. Itu yang memang dibutuhkan. Nah dalam hal ini mungkin ini menjadi PR kita bersama, bagaimana mungkin dengan UMKM kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, kemudian dengan stakeholder lainnya, misalkan objek-objek wisata yang menyiapkan satu sudut khusus yang mana di sana disediakan untuk bank sampah, kan asik ya Bu ya. Asik dong. Atau biro perjalanan wisata atau travel agent yang mungkin tamunya banyak ratusan kayak gitu, menyiapkan satu meja gitu ya untuk menampilkan atau menjualkan karya-karya dari ibu ini, misalkan Cleopatra Management. Saya boleh promo sedikit lah ya, nggak apa-apa ya Bu Erlis ya. Iya, nggak apa-apa lah Mbak. Karena dengan silaturahim, dengan kita berdiskusi itu akan menumbuhkan banyak-banyak ide-ide liar. Waduh, ide-ide liar ya Bu ya, yang Ibu tadi sampaikan.
Nah, mudah-mudahan kalau misalkan soal laku atau tidak itu kan sudah ada rezekinya masing-masing. Tapi minimal kita berikhtiar ya Bu ya. Iya, betul. Luar biasa, ini bisa menjadi sebuah catatan, bisa menjadi program berikutnya ya Bu ya. Sama kalian Patra ya. Luar biasa, amin amin. Sesudah ini akan ada pembicaraan di balik layar. Oke Bu, tadi saya menangkap banyak hal yang Ibu sampaikan gitu mengenai campaign yang diharapkan, kemudian peningkatan gembar-gembornya ya, mengajak masyarakat untuk lebih peduli sampah. Jadi bukan hanya anggota Bank Sampah nih ya yang meningkat kesadarannya mengenai sampah. Nah, terkait dengan ini saya juga menyampaikan kepada Bu Erlis ya bahwasannya DLH bersama Seniman Batu serta seluruh stakeholder yang berada di Kota Wisata Batu akan mempunyai hajat yang luar biasa. Kalau orang-orang peduli lingkungan pastinya seneng ini, yaitu 1001 manusia sampah yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2022. Mungkin sekilas Ibu juga sudah memahami ya bahwa ini adalah seni instalasi patung 1001 manusia sampah, di mana 1001 patung dari sampah plastik akan dipajang, dipamerkan, dan tentunya ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kesadaran atau kepedulian terhadap sampah. Kalau menurut Bu Erli sendiri kegiatan ini bagaimana Bu? Oh, bagus sekali. Bagus sekali ya Bu ya. Bagus sekali. Jadi nanti kan yang dipamerkan itu kan dari sampah-sampah itu dikreasikan dalam bentuk patung-patung itu. Betul. Kan. Di situ kan bisa memanfaatkan. Jadi sampahnya yang tadinya tidak terpakai, plastik-plastik tersebut ternyata kan bisa dibuat karya seni gitu kan. Betul. Iya, gitu ya. Oke, luar biasa. Dan tentunya kita bisa berselfie-selfie di sana ya Bu Erlis ya. Iya, pasti akan lucu-lucu. Pasti akan lucu-lucu. Bu, bagaimana anggota-anggota Bank Sampah Flamboyan menanggapi rencana kegiatan ini? Antusias atau bagaimana Bu? Antusias sekali. Antusias sekali ya Bu ya. Nah, kemarin kan kita disuruh ngambil itu kayu-kayunya gitu kan dari DLH, terus saya bawa ke rumah dan ternyata langsung dikerjakan. Dan dibawa pakai apa Bu? Dibawa pakai sepeda motor kemarin Mbak. Dibawa pakai sepeda motor, luar biasa. Tidak yang tahu lain pakai pickup, ternyata pakai sepeda motor, luar biasa semangatnya ya. Sudah. Jadi kemarin udah langsung dikerjakan dan alhamdulillah sudah jadi, cuman kurang finishing aja nanti biar kurang lebih finishing menarik gitu. Menggunakan plastik-plastik bekas kan ya Bu ya, sampah bekas pasti. ya. Berapa lama Bu mengerjakan Bu satu patung? Dari siang sampai sore deh. Dari siang Soalnya sampai sore. kemarin bapak-bapak semangat sekali. Kalau saya mohon maaf saya kurang pinter dalam Pinter iki ngedol sampah iki sing pinter Bu Ketua ini ya. Luar biasa. Dari siang sampai sore itu sudah beres satu patung ya Bu ya? Satu. Enggak ditambahin? Enggak, kayaknya cukup. Kemarin saya minta ke suami saya, buatin yang kecil gitu buat anaknya. Udah satu aja. Oke, dan tentunya harapannya juga anggota dari Bank Sampah juga ikut serta dalam kegiatan tersebut ya Bu ya, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sampah. Dan ini tentunya juga menjadi sebuah kampanye untuk kita semua, dan rekan-rekan anggota Bank Sampah juga ikut menviralkan ya kegiatan ini untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar peduli dengan sampah. Oke, dan tentunya dari pembicaraan kita juga saya agak mengerucut juga mengenai tadi ceplosan Ibu nih ya mengenai karya. Mungkin bisa menjadi tambahan ide atau bahan diskusi kita. Kalau misalkan tanggal 17 ternyata ada karya dari teman-teman Bank Sampah yang mau ditampilkan, mungkin kita bisa menyajikan salah satu meja mungkin atau stand gitu ya Bu ya, yang menunjukkan bahwasanya ini loh anggota-anggota dari Bank Sampah sudah memanfaatkan sampah yang terbuang menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Oke. Iya, terima kasih. Luar biasa ini Bu Erlis ya. Ngobrol sama Bu Erlis sebentar saja ini sudah banyak inspirasi loh Bu. Luar biasa menginspirasi saya ya, terutama program 2022. Oke, Bu Erlis, terakhir apa yang mau Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Wisata Batu khususnya mengenai sampah dan juga Bank Sampah? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Jadi bagaimanapun sampah itu selalu kita buat setiap hari. Jadi kalau kita melihat sampah setiap hari, bagaimana caranya agar sampah itu tidak menumpuk. Jadi mari kita bersama-sama untuk memilah sampah, membedakan yang organik maupun yang anorganik. Jadi dari anorganik nanti kita bisa pilah menjadi pupuk yang bisa berguna bagi tanaman agar Kota Batu tetap adem dan asri. Betul.
Terus kemudian bisa dibuat ekoenzim, sedangkan yang organik kita bisa masukkan ke bank sampah atau kita bisa buat menjadi karya seni. Jadi bagaimana caranya agar sesuatu yang tidak bernilai itu yang tadinya kita buang malah menambah timbunan tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk hidup kita semuanya. Woi, luar biasa. Ini kalau dengerin Bu Erlis cerita ini, adem rasanya ya. Enak. Oke, rekan-rekan sekalian dan seluruh masyarakat Kota Wisata Batu yang tercinta, mari kita berbuat untuk Kota Wisata Batu yang kita cintai ini, dimulai dari diri kita, dimulai dari hari ini untuk senantiasa peduli sampah. Manfaatkan yang terbuang. Dengan saya Ana Cleopatra dan bintang tamu kita pada sore hari ini, Ibu Erlis Rahmaningrum mengucapkan terima kasih. Oh, baiklah, ada selingan dulu. Bu Erlis kesini ini kami tidak mempunyai apa-apa dan persembahan. Taret, ini iklan promosi dari Cleopatra agar mendapatkan program berikutnya. Jangan dilihat isinya, namun yang pastinya souvenir ini diserahkan dengan semangat yang sama, semangat untuk peduli sampah demi Kota Wisata Batu yang tercinta, peduli lingkungan dan cintai lingkungan kita. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erlis.